Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, bebas sajalah. Bebas saudara-saudara, yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, aduh sebenarnya saya sedih sekali, sedih. Kenapa? Karena tim nasional Indonesia gagal lagi. Gagal juara untuk yang kesekian kalinya, bahkan gagal ke final setelah dikalahkan Vietnam. Dan ini saudara-saudara adalah kegagalan ketiga Sintayong memberikan kemenangan, memberikan gelar bagi Indonesia setelah Piala AFF 2020, SEA Games 2021 dan Piala AFF 2022 ini. Jadi yang berhasil Sintayong cuma meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2023. Lalu Piala Asia U20 juga lolos ke mana ya? Uzbekistan. Terus masih ada Piala Dunia, kan dia kontraknya sampai Piala Dunia U20. Ya kita lihat aja lah nanti kemana kelanjutannya selanjutnya. Tapi kenapa ini bisa selalu gagal? Nah, ini akan kita bahas saudara-saudara untuk edisi kali ini, mengapa Indonesia bisa gagal tampil di final Piala AFF 2022 setelah dikalahkan Vietnam. Kita bahas di edisi kali ini. Saudara-saudara. Saudara, begini saudara. Jadi kenapa Indonesia bisa gagal juara Piala AFF lagi, gagal ke final, dikalahkan Vietnam di semifinal, di leg kedua semifinal. Jadi ada 3 faktor menurut komentator gadungan yang menjadikan Indonesia tidak bisa berbuat banyak di turnamen tahun ini, edisi kali ini. Pertama itu adalah faktor eksternal, yaitu kemampuan lawan yang meningkat lebih pesat, meningkat jauh lebih pesat, yang bermain jauh lebih baik dari Indonesia. Ya sedikit lebih baik juga boleh lah. Pokoknya lawannya itu sudah lebih bagus sekarang dibanding beberapa sebelum-sebelumnya. Contoh Kamboja. Ketika Indonesia melawan Kamboja, kan itu bisa dilihat sendiri. Kita memang menang, Indonesia menang lawan Kamboja. Tapi perjuangannya juga susah payah saudara-saudara. Luar biasa, para pemain tuh kerja keras, pertahanannya itu hampir kemasukan beberapa kali. Dan Kamboja juga bermain rapi, mereka berani melawan Indonesia, mereka berani mengumpan, ball possession, menyerang, membuat pertahanan Indonesia bingung. Mereka mampu memanfaatkan set piece. Itu Kamboja. Kemudian Brunei, Brunei levelnya udah menurun, sama lah, nggak beda jauh, nggak terlalu beda jauh, nggak perlu dibahas kalau Brunei karena levelnya. Thailand walaupun Chanatip Songkrasin nggak main, terus ada beberapa pemain yang biasa main tidak main, ya tetap aja mereka main bagus kan, stabil, intinya mereka stabil, konsisten. Nah, terbukti kan, walaupun main di Jakarta Indonesia bisa imbang. Dan itu pun setelah Indonesia unggul 1-0, terus ada peluang, Witan nggak bisa masuk, ada peluang lagi beberapa nggak bisa masuk. Thailand nyerang, kesalahan pemain, bikin panik Indonesia, salah umpan, gol. Lah itu artinya Thailand tetap bagus. Kemudian Filipina juga sama, walaupun pemain naturalisasi yang di Bundesliga nggak ikut, kipernya Neil Etheridge nggak ikut, beberapa pemain yang basis di Eropa nggak ikut, tetap aja mereka berbahaya. Sudah buktikan waktu pertandingan kita menang, memang menang 2-1, tapi kan kita nggak bisa nambah bola lagi, nggak bisa nambah gol lagi, nggak bisa mencetak peluang, bahkan kita bikin kesalahan, kita terlalu egois. Kemudian di semifinal juga sama, lawan
Juga kemampuannya bagus Vietnam. Vietnam itu kita harus fair mengakui Vietnam bagus. Bukan hanya masalah teknis Vietnam bagus, permainan dia bagus. Mereka juga licik. Nah, licik itu juga bagian dari sepak bola. Mereka main games, cyber, perang psikologis. Nah, itu juga bagian dari strategi mereka, dan itu juga itu bagian dari permainan sepak bola yang sah-sah saja. Apakah mau main kotor, mau main bagus, ya memang itu tidak fair, tidak menegakkan sportivitas. Tapi ya itu sepak bola seperti itu, dan kita terpancing irama Vietnam, provokasi Vietnam. Kan waktu itu saya udah bilang, jangan sampai terpancing provokasi Vietnam, dan kita terpancing provokasi Vietnam. Waktu pertandingan kedua terutama, khususnya semifinal, kita lihat Asnawi kan babak kedua diganti sama Sintayong karena dia terprovokasi oleh Doan Van Hau. Dia bikin, ya Doan Van Hau terbang guling-guling seperti biasa, tapi kan itu merugikan gitu loh. Terus McClough juga terlalu meladeni Doan Van Hau. Jadi kita lebih fokus untuk berusaha untuk melayani perang psikologis Vietnam daripada untuk fokus mengejar ketertinggalan, dan itu yang membuat Indonesia kalah dari Vietnam. Pemain kita tidak fokus ke pertandingan, justru fokus. Sebenarnya biarkan aja supporternya yang ribut, pemain gak usah ribut, fokus ke pertandingan. Karena memang itu adalah taktik yang digunakan Vietnam untuk mencoba mengalahkan lawannya. Bukan hanya Indonesia, Malaysia juga sudah menjadi bukti. Siapapun lawan Vietnam pasti digitukan. Dan itu memang bagian dari strategi mereka. Sayangnya kita terpancing oleh permainan mereka. Jadi ya itu, lawan lebih bagus baik secara teknis maupun secara non teknis. Nah, saudara-saudara, selain lawan yang lebih bagus, lebih matang dari teknis maupun non teknis, kesalahan kita adalah kita punya 4 pemain yang tampil jauh di bawah performa. Jauh sekali, jauh. Padahal mereka bermain di luar negeri. Nah, ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Witan Sulaiman, itu mainnya jelek. Jelek, harus diakui ya, jelek. Terus Egy juga sama, jelek. Asnawi, Pratama, jelek juga. Jelek. Permainan mereka jauh sekali dari apa yang mereka tampilkan waktu kualifikasi Piala Asia 2023, waktu melawan Kuwait, waktu melawan Nepal, waktu melawan Yordania. Itu jauh sekali. Bahkan penampilan mereka juga jauh dari waktu bertemu waktu Piala AFF 2020 atau waktu uji coba melawan Curaçao. Di pertandingan-pertandingan itu Asnawi dan dan Pratama Arhan itu memiliki banyak umpan ke tengah, baik umpan lambung maupun kombinasi 1-2 sentuhan yang menusuk. Selama turnamen Piala AFF tahun ini sangat jarang. Bahkan saya catat saudara-saudara, waktu lawan Vietnam sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada, baik di pertandingan leg pertama maupun leg kedua. Arhan juga hanya memberikan 1 umpan lemparan ke dalam dia waktu lawan Filipina. Asnawi lebih banyak mengumbar emosi. Nah, begitu pula dengan Witan dan Egy. Itu penampilannya jauh. Memang mereka sempat menunjukkan penampilan bagus waktu lawan Kamboja dengan mencetak gol. Tapi setelah itu, saudara-saudara, jauh sekali saudara. Levelnya itu udah, Egy dan Witan itu cenderung, Egy terutama ya, individualis, egoisnya dia tampak sekali. Dia tidak bisa tidak bisa memberikan umpan, kapan mengumpan, kapan menendang, kapan membagi bola, tidak. Witan juga sama aja. Tidak bisa kapan menusuk, kapan saatnya menendang, men-shoot, kapan memberi bola kepada kawan, itu seperti tidak ada. Itu jauh sekali penampilan mereka tahun ini di Piala AFF tahun 2022 ini, jauh sekali dari penampilan waktu Piala AFF 2020 atau kualifikasi Piala Asia 2023. Jauh sekali. Saya nggak tahu kenapa. Apakah ada faktor karena mereka jarang main. Waktu di Slovakia kan Egy jarang main.
Kemudian Pratama juga di Tokyo Verde juga jarang main. Baru main sekali di pertandingan senior kalau nggak salah. Terus Witan yang yang agak lumayan, agak sering main. Tapi ya nggak tahu kenapa. Witan dan Asnawi juga sering main di Unsung Cleaner. Tapi ya nggak tahu kenapa. Apakah lawan sudah bisa membaca atau tidak. Nah sayangnya saudara-saudara, alternatif yang diberikan Sintayong kayak Sadil itu juga jelek sekali, individualis. Yang lumayan Yakob Sayuri itu lumayan, itu menurut saya pemain salah satu yang cukup bagus ya, Yakob Sayuri. Oh ya, satu lagi yang penampilannya agak menurun, Ricky Kambuaya. Jadi bukan 4 ya, 5 pemain menurun. Ricky Kambuaya salah satunya. Entah mengapa pertandingan di turnamen kali ini dia nggak keluar kemampuan terbaik dia. Saya nggak tahu kenapa. Biasanya ya Ricky Kambuaya itu adalah box to box midfield yang sangat kompak, sangat solid, sangat bagus. Dan tahun ini saudara, aduh pusing dah kalau bicara Ricky Kambuaya. Sangat egois, dia maunya menggiring bola, tidak mau memberi umpan. Itu beda sekali dengan penampilan dia sebelum. Jadi ada 5 pemain yang menurut komentator gadungan layak mendapat rapot merah dan harus dievaluasi. Kalau perlu dicarikan penggantinya di edisi pertandingan selanjutnya. 5 ya, 5 bukan 4. Nah, faktor ketiga, faktor pertama tadi kan sudah lawan yang bagus. Faktor kedua, penurunan performa pemain timnas. Nah, faktor ketiga adalah non teknis yang menimpa tim nasional Indonesia. Non teknis ini ada banyak sekali saudara-saudara. Pertama, faktor non teknis pertama adalah iklan. Nah, penyakit di Indonesia, penyakit pemain sepak bola di Indonesia adalah penampilannya akan menurun kalau sudah menjadi bintang iklan. Dan di tim yang sekarang ini semuanya banyak yang jadi bintang iklan. Bahkan Sintayong jadi bintang iklan kopi. Egi jadi bintang film minuman apa itu? Minuman yang dari Jepang itu. Terus Marcelino dan lain-lain ada juga jadi minuman energi juga lokal. Nah, jadi itu begitu kalau Indonesia itu, pemain Indonesia kalau sudah membintangi iklan, sudah kenal shooting iklan, ya sudah prestasinya menurun. Faktor non teknis. Faktor non teknis kedua adalah pemain terlalu banyak melihat sosial media, sosmed, media sosial, khususnya Instagram, Twitter, Facebook, itu adalah racun dan sampah. Waktu pertama kali Sintayong datang ke Indonesia, itu saya salut sekali ketika dia melarang penggunaan media sosial di training camp, di pemusatan latihan, maupun ketika turnamen diselenggarakan, Piala AFF 2020. Tapi yang terjadi sekarang tidak, saudara-saudara. Pemain dibiarkan posting di sosmed seenak udelnya sendiri. Bahkan sebelum turnamen itu si Asnawi posting mengkritik kepolisian negara Republik Indonesia untuk mengizinkan penonton datang ke stadion. Padahal dia bakal diizinkan. Itu kayak gitu itu kan nggak perlu. Pemain itu fokus saja ke pertandingan. Nggak usah kau berpikir bahwa hal-hal non teknis. Nggak usah kau mengkritik pemerintah. Nggak usah kau mengkritik pengurus. Apalagi sebelumnya Asnawi membela Sintayong. Membela Iwan Bule, ngapain? Kamu nggak perlu ngurusin kayak begitu pemain. Fokus aja ke pertandingan. Dan sayangnya itu, Sintayong tidak memperingatkan itu lagi. Beda dengan waktu tahun 2020. Jadi pemain bebas. Ketika dia buka sosmed ya isinya, namanya sosmed di Indonesia itu kan netizen 62 plus 62 itu kan barbar saudara-saudara. Tahu nggak? Apa aja ada di situ. Kritik membangun, kritik menghina, mencaci maki, itu udah. Dan sayangnya Sintayong juga terpancing untuk main sosmed. Buktinya waktu dia ngeritik wasit sama Doan Van Gaal. Nah, itu kan seharusnya nggak usah ada lagi sosmed, ya harusnya off lah selama pelatnas, selama turun. Jadi
pemain tuh nggak fokus lah. Bayangin aja pertandingan baru selesai, pemain sudah nge-like foto di Instagramnya PSSI, atau dia sendiri udah posting foto yang lain yang dia pertandingan di lapangan. Lah, ini kan nggak bener kayak gini, saudara-saudara. Jadi sosmed itu racun, racun bagi orang yang, bagi bintang lah, sindrom star syndrome. Itu sosmed. Ketiga adalah faktor yang tadi yang tidak bisa kita pungkiri adalah tragedi Kanjuruhan, saudara-saudara. Berkat ulah segelintir oknum yang sok-sokan keren dan bikin rusuh, ratusan orang meninggal. Dan itu berdampak pada kompetisi yang jeda lama, berhenti cukup lama, 2 bulan kalau nggak salah. Dan bayangin, dengan kompetisi yang jeda 2 bulan itu, pemain seperti kehilangan touch-nya. Pemain seperti harus memulai lagi semuanya dari awal. Dia kehilangan feelingnya dia, naluri dia. Dia kehilangan bau rumput stadion, dia kehilangan bau bola. Walaupun tiap hari berlatih, saudara-saudara, tapi kalau nggak ada pertandingan, itu percuma. Jadi itu faktor yang benar-benar 2 bulan itu benar-benar, dan itu sangat bisa terlihat ketika pemain-pemain, khususnya pemain-pemain lokal ya, itu seperti canggung bermain bola, seperti ya gimana ya, mereka seperti harus beradaptasi lagi, karena itu benar-benar berdampak sangat fatal, sangat merugikan semua orang lah, itu merugikan semua orang. Jadi ya kalau sekarang Arema mau bermarkas di Bantul terus nggak diterima ya wajar lah, jangan nyalahin warga setempat gitu loh. Introspeksi diri kalian sendiri, jangan sedikit-sedikit menyalahin orang lain, jangan sedikit-sedikit menyalahin aparat, jangan sedikit-sedikit menyalahin pemerintah lah. Orang kalian sendiri yang nggak benar pasang spanduk di stadion ngeritik pemerintah, kritik tragedi itu, kejadian itu lah, ngapain kalau nggak ada pemerintah? Sepak bola Indonesia di-ban. Lu mikirnya yang bener, jangan kekanak-kanakan. Terus bikin rusuh lagi waktu Thailand, bisnya Thailand dilempar, itu maunya apa? Kayak gitu nggak kalian kritik? Hah? Mengkritik semua itulah, itu yang bikin faktor-faktor kayak gitu yang bikin pemain juga terpengaruh, konsentrasi hilang. Dan ya itu bisa jadi bahan cywar lawan juga kan, terbukti Pak Hangso sama Mano Polking udah perang urat saraf dengan menggunakan bahan supporter itu, bahan tragedi Kanjuruhan itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana ke depannya, saudara-saudara? Apakah Sintayong stay atau Sintayong out? STY stay or STY out? Pilih yang mana? Karena itu yang sedang jadi perbincangan banyak orang. Bagi yang merasa Sintayong out, ya mereka mengajukan banyak bukti kan, dan itu juga nggak salah juga, kita nggak bisa melarang itu. Mereka mengajukan bukti kegagalan-kegagalan yang terjadi, terus permainan yang buruk di Piala AFF 2022 ini, termasuk bintang iklan orang dibayar 1 miliar apa berapa ya gajinya Sintayong, masih aja kurang bintangin iklan. Nah, jadi normal lah kalau ada desakan meminta Sintayong diganti, meminta Sintayong mengundurkan diri. Ada yang minta Indra Safri jadi pelatih, ada yang minta Luis Mia jadi pelatih, ada lagi yang minta Jose Mourinho, ada yang minta Jurgen Klopp, ada yang minta Pep Guardiola, ada yang minta Carlo Ancelotti ya. Ya wajar lah, itu namanya juga kita Indonesia ini hidup di negara demokrasi. Terus yang minta Sintayong stay juga ada. Mereka rata-rata masih menganggap Sintayong cara melatihnya bagus, Sintayong pendekatan taktiknya bagus, kaya taktik, cara melatihnya disiplin bagus. Terus yang salah bukan Sintayong, tapi pemainnya yang busuk, pemainnya yang IQ-nya jongkok, pemainnya yang jelek. Nah, itu juga ada. Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja Syah untuk menilai apakah Anda termasuk mana, tim yang STY out atau tim yang STY in. Nah, terserah, itu bebas namanya juga. Kalau menurut komentator gadungan ya, kalau pendapat komentator gadungan ya kita nggak usah setiap ini yang terjadi perdebatan di Indonesia adalah gitu, setiap kali gagal di turnamen siklusnya itu selalu berulang-ulang.
ganti pelatih, ganti pengurus, ganti apalah, belajarlah, perbaiki kompetisi lah, apalah, itu bullshit lah, nanti itu berulang-ulang tuh. Nah, pendapat komentator gadungan adalah ya kita biarkan aja Sintayong menyelesaikan kontraknya sampai Desember 2023. Kan masih ada Piala Asia, masih ada Piala Dunia U20, masih ada Piala Asia U20. Ya biarkan dia menyelesaikan kerjaannya. Nanti untuk Piala AFF 2024 kan masih lama. SEA Games 2023 kan juga masih lama ya. Kita lihat aja dari hasil di pertandingan Piala Dunia U20 sama Piala Asia U20 itu seperti apa. Kemudian Piala Asia 2023 ya kita lihat dari situ aja. Kalau juara sih saya rasa nggak mungkin lah Indonesia juara Piala Asia. Ya, target paling umum ya tidak kalah mengecewakan. Setidaknya bisa mendapat kemenangan, dapat 1 kemenangan aja udah cukup, atau syukur-syukur bisa lolos ke babak berikutnya fase knockout. Karena ini kan 24 tim, nantinya akan ada juara dan runner up itu pasti lolos. Kemudian peringkat 3 terbaik itu nanti juga akan ada berapa peringkat ketiga terbaik, ada 3 atau berapa gitu, nanti akan lolos. Semoga itu aja yang dikejar. Jadi kita nggak usah muluk-muluk untuk Piala Asia menjuarai. Piala Asia nggak mungkin lah, hil yang mustahil. Terus untuk yang tim U20-nya gimana ya? 20-nya main di Piala Asia U20 itu adalah untuk pemanasan ke Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 juga gimana? Nggak usah berpikir untuk juara. Berpikirlah Indonesia main bagus, bisa dapat poin di fase grup, bisa menang, syukur-syukur bisa lolos ke babak berikutnya. Itu aja, sesederhana itu. Dan jangan terlalu banyak dibebani, jangan terlalu banyak disanjung, jangan terlalu banyak dipuji. Sanjungan, pujian itu adalah racun, saudara-saudara. Sebaliknya, kritik yang pedas, yang tajam, yang solutif itu adalah obat, walaupun pahit itu akan menyehatkan. Jadi ya itu aja. Gak usah terlalu muluk-muluk lah. Nanti setelah itu semua agenda di 2003 selesai, itu kita lihat apakah Sintayong masih bisa untuk pegang tim SEA Games atau tidak. Kalau masih bisa pegang tim SEA Games ya suruh dia pegang SEA Games lagi. Kalau dia gagal juara lagi ya berarti kontraknya selesai kan. Kalau nanti SEA Games kan berarti materi pemainnya dari timnas U20 yang ikut Piala Asia U20 dan ikut Piala Dunia U20. Nah gitu. Kalau dia nanti gagal di SEA Games ya sudah selesai cut, karena kontraknya kan selesai Desember 2023. Tapi kalau dia berhasil ya lanjut. Tapi kalau saya rasa berat juga, saudara-saudara. Beratlah. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membicarakan banyak hal tentang kegagalan Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Ini menjadi kegagalan kesekian kalinya. Ini juga menjadi penurunan prestasi dari hasil Piala AFF 2020. Kini kita juga sudah membahas apa yang sebenarnya terjadi. Kita sudah menganalisis kenapa bisa gagal, kenapa bisa kalah dari Vietnam, kenapa kita gagal mencetak banyak gol lawan Thailand, lawan Filipina, kenapa kita juga lengah gampang sekali. Dan kita juga sudah bicarakan ke depannya mau seperti apa. Dan saya rasa sudah cukup, saudara-saudara, perbincangan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga komentator gadungan kan. Tapi kalau benar ya itu berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel komentator gadungan bermanfaat, berguna, menghibur, dibutuhkan dan ingin tetap eksis di YouTube, silahkan like, share, and subscribe. Jangan lupa ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook dan di Instagram.
Oke, saudara-saudara, kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi selanjutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bagus, jauh lebih bermutu, jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat. Oke, saudara-saudara, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka!